Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, kekuatan sehingga kita bisa melaksanakan salat subuh seperti biasanya dengan berjamaah. Mudah-mudahan nikmat ini selalu menyertai kita agar kita selalu bisa bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad selalu kita lafalkan, kita ucapkan, kita kirimkan kepada besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan harapan kita di dunia ini kita dimudahkan dalam menjalankan sunnah-sunnahnya, kelak di akhirat kita mendapatkan syafaatul uzmanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini yaitu hari Ahad, hari Minggu, kita akan membahas, berdiskusi tentang hadis yang ke-24 daripada hadis Arba'in. Berarti kalau kita hitung satu pertemuan, satu hadis dalam satu bulan, berarti masalah hadis Arba'in kita sudah 2 tahun gitu kira. 2 tahun, 12 kali 2, 24. Ini hadis yang ke-24. Mudah-mudahan silaturahmi kita ini tetap terjalin dan nanti di yaumil qiyamah, di surga kita tetap bersilaturahmi, bertemu dan berkumpul bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ini tentang tahrim az-zulm, larangan tentang menzalimi orang lain, tentang berbuat zalim. An Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, hadis ini diceritakan oleh Abi Dzar Al-Ghifari, mudah-mudahan Allah meridhoinya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abi Dzar berkata melalui penuturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bima yarwihi an rabbih azza wa jalla, yang Rasulullah meriwayatkan daripada Nabi Allah Subhanahu wa taala. Artinya ada 2 model hadis itu. Yang pertama hadis qauli, fi'li, takrir. Yang kedua adalah hadis qudsi. Kalau hadis qauli, perkataan atau perbuatan atau respon dari Rasulullah, itu disebutnya hadis sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kalau dia hadis qudsi, Allah yang memberikan maknanya, tapi Rasulullah yang menyampaikan untuk kita mengerti. Itu yang disebut dengan hadis qudsi. Maka di dalam hadis ini juga Rasulullah mengatakan yarwi ar-rabbih azza wa jalla annahu qala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, bukan lagi bahwasanya Allah bersabda, tapi Allah berfirman. Jadi hadisnya ini lumayan panjang. Ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu. Ya hai hambaku, kata Allah, sesungguhnya aku melarang kezaliman, mengharamkan kezaliman atas diriku. Wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu, dan aku menjadikan kezaliman itu dilarang atau diharamkan di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Ya ibadi kullukum dhal illa man hadaituhu. Hai hambaku, sesungguhnya kalian itu sesat, tidak tahu, orang yang tidak mengerti sebelumnya, seperti umat kafir Quraisy atau jahiliyah seperti sebelum datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Illa man hadaitahu, kecuali aku yang memberikan petunjuk, yaitu dengan mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fastahduni ahdikum, maka mintalah petunjuk, mintalah hidayah, aku akan memberikan hidayah kepadamu. Jadi kalau dari hadis ini, hidayah itu memang harus kita cari, ya, kita minta kepada Allah. Tidak bisa kita berdiam diri dan menanti ada alarm gitu perasaan kita nanti
umur 40 tahun, 45 tahun nanti ada kesadaran sendiri. Enggak begitu, tapi kita yang meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi kullukum ja'iun illa man at'amtuhu. Hai hambaku, sesungguhnya kalian itu lapar. Dalam keadaan lapar, kecuali akulah yang memberikan makanan atau memberikan makanan kepada kalian. Fastat'imuni at'imukum. Maka mintalah makanan kepadaku, aku akan memberikan makanan itu. Ya ibadi kullukum ar. Hai hambaku, sesungguhnya kalian semuanya telanjang, tidak ada apa-apa, tidak mempunyai apa-apa. Illa man kasautuhu, kecuali atau melainkan aku yang memberikan pakaian kepadanya. Fastaksuni aksukum. Maka mintalah pakaian kepadaku, aku akan memberikan pakaian kepada kalian. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Lumayan panjang hadisnya. Hai hambaku, sesungguhnya kalian itu selalu melakukan kesalahan di siang dan malam. Wa ana aghfiru dzunuba jami'ah, dan aku akan mengampuni dosa kalian semuanya. Fastaghfiruni aghfir lakum. Maka dari itu mintalah ampun kepadaku, aku akan memberikan ampunan kepada kalian. Dosa-dosa yang kita lakukan tentu kita tidak tahu. Kadang-kadang kita ngobrol ternyata sudah menyinggung perasaan teman kita, padahal kita hanya berniat bercanda dan seterusnya. Maka dengan itu kita tercatat dosa atau kesalahan. Maka dengan meminta ampun kepada Allah, tentu dosa tersebut akan terhapus. Ya ibadi innakum lan tablughu durri fatadurruni. Hai hambaku, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan mudarat sedikit pun, maka mintalah perlindungan dariku. Walan tablughu naf'i fatanfa'uni, dan tidak akan sampai kepada suatu manfaat kecuali aku yang memberikan manfaat itu kepada kalian. Ya ibadi law anna awwalukum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fil mulki syai'a. Hai hambaku, jikalau sekiranya seluruh manusia mulai dari awal, seperti mulai dari Nabi Adam, wa akhirukum, dan umat terakhir seperti kita, seluruh manusia dan jin berkumpul dan takwa, ya, melakukan kebaikan, beribadah semuanya ini sekiranya, maka mazada dzalika fi mulki syai'an, tidak menambah sedikit pun kerajaan kekuasaan aku. Artinya ketika kita sekiranya beribadah, memiliki kekuatan dan seterusnya, taqarrub kepada Allah mulai dari Nabi Adam sampai sekarang, tidak ada yang maksiat, tidak ada efek sedikit pun, dan keuntungan bagi Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan ketika kita dalam hal sekarang berjuang, misalnya seperti menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ikut pun dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, tidaklah sedikit pun itu manfaat bagi Allah. Ketika kita tidak ikut pun, tidak ada sedikit kerugian bagi Allah Subhanahu wa taala. Seperti kalau kita buat kasus yang sangat nyata, masjid kita ini, baik ia ketua, baik ia donatur tetap, atau orang kaya yang selalu memberikan bantuan, atau dari kita yang biasanya 10.000, 20.000 setiap Jumat jamaah salat An-Nas, memberikan sumbangan kepada Masjid An-Nas untuk pengembangannya, tidak sedikit pun ada manfaat bagi Allah. Sekiranya kita balik, kita tidak mau nyumbang, tidak sedikit pun merugikan Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi law anna awwalukum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala abjari qalbin wahidin minkum ma naqasa dzalika fi mulki syai'an. Ini kebalikan dari yang tadi. Kalau yang tadi, kalau sekiranya manusia mulai dari Nabi Adam sampai sekarang itu melakukan ibadah yang baik, tidak menambah keagungan Allah, tidak menambah kekuasaan Allah. Sebaliknya, jikalau sekiranya dari Nabi Adam sampai sekarang melakukan kemaksiatan dan seterusnya, kerusakan di muka bumi ini, tidak mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi law anna awwalukum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid.
Hai hambaku, sekiranya kalian semua mulai dari Nabi Adam sampai umat sekarang ini berdiri atau berkumpul di suatu tempat terbuka, yaitu di bumi ini, semua manusia berkumpul, fasa'aluni, maka mereka semua meminta kepadaku, fa'ataitu kulla wahidin mas'alatah, maka aku akan memberikan semua tiap-tiap masing-masing daripada masalah mereka. Mana qasazalika mimma indi illa kama yankusul mihyatu idza udkhilal bahr. Sekiranya aku berikan pun semua hajat manusia, seluruh manusia ini, seluruh makhluk Allah, tidak sedikit pun mengurangi kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Kama yankusul mihyatu idza udkhilal bahr. Dia hanya semisal seperti jarum dimasukkan ke dalam lautan. Tidak sedikit tidak ada efek bagi Allah sekiranya memberikan semua hajat manusia, dia meminta dalam sekaligus dalam satu waktu, lalu Allah akan bisa memberikan masing-masing hajat mereka. Tidak sedikit pun mengurangi harta Allah Subhanahu wa taala. Yaitu termasuk daripada keagungan daripada Allah Subhanahu wa taala, kekayaan, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa membayangkan sebuah jarum kita masukkan ke dalam laut, tidak ada arti, tidak ada efek sedikit pun ya. Ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum tsumma uwaffikum iyyaha. Hai hambaku, sesungguhnya seluruh amalan kamu akan aku hitung. Tsumma uwaffikum iyyaha, kemudian aku akan memberikan ganjaran kepada seluruh amal atau perbuatan yang kamu lakukan. Paman wajada khairan falyahmadillah. Siapa yang bisa melakukan kebaikan, maka hendaklah dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti sekarang ini kita bisa melaksanakan sholat subuh di antara terlepas dari seluruh keagungan, seluruh kemuliaan sholat subuh itu, tapi sesungguhnya bisa melaksanakan sholat subuh ini adalah merupakan nikmat yang luar biasa. Seperti kita bisa melaksanakan sholat duha. Sholat duha itu adalah salah satu di mana kita meminta rezeki yang luas kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak dapat pun rezeki itu, doa-doa kita itu, walaupun dia ada doa yang dhaif ya. Allahumma in kana rizquna fis sama'i fa anzilhu gitu ya. Kan doa kita dalam sholat duha ya. Ya Allah, jikalau rezeki saya di langit maka turunkanlah. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu. Ya. Itu walaupun itu dhaif kata sebagian guru-guru kita. Tapi sekiranya kita tidak merasa ada nikmat yang datang meskipun kita sholat duha setiap pagi, tapi sesungguhnya nikmat untuk melaksanakan sholat duha itu pun tidak akan terbayar. Seringkali kita bercita-cita untuk melaksanakan sholat sunnah duha, terutama saya pribadi, tiba-tiba kita lihat sudah 11:30, kelupaan. Nah, ternyata itu baru kita rasakan bisa melaksanakan dan ingat untuk sholat duha, itu adalah sebuah kenikmatan dan rezeki yang luar biasa. Apalagi dapat rezeki setelahnya. Wa man wajada ghayra dzalika fala yalumanna illa nafsah. Siapa yang mendapatkan selain kebaikan, yaitu dia mendapatkan kejahatan, fala yalumanna illa nafsahu, maka dia tidak boleh mencerca, memaki kecuali dirinya sendiri, karena dirinya sendiri, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Itu karena kesalahan kita yang tidak bisa melihat seperti apa pemberian Allah itu kepada kita, sehingga kita suudzon, salah sangka kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita selalu diberikan keburukan. Ya. Misalnya kita melakukan jual beli selalu rugi, ya, dan seterusnya. Promosi ini tidak laku dan seterusnya. Kita seolah-olah suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita yang tidak bisa memahami pemberian Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Imam An-Nawawi menyebutkan bahwa ada seorang ulama, Aba Idris Al-Khawlani namanya. Riwayatun an Abi Dzar, kana idza haddasa bihi jassan ala rukbatayhi ta'ziman wa ijlalan.
Ini semua mulai dari awal sampai akhir menyebutkan tentang betapa sombongnya Allah gitu ya. Karena memang sombong atau takabur itu boleh bagi Allah Subhanahu wa taala. Al-mutakabbir ya. Merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita sebagai manusia tidak boleh mencontohnya, hanya Allah yang bisa, yang atau yang boleh. Namun yang paling unik, begitupun Allah Subhanahu wa taala Al-Mutakabbir, paling takabur dan punya kekuasaan, dia sendiri tidak pernah menzalimi hambanya. Dia tidak pernah menzalimi hambanya, manusia, makhluknya. Akan tetapi yang lebih aneh, kita manusia yang tidak punya kekuasaan apapun, tidak bisa ngapa-ngapain, masih berani menzalimi orang lain. Ini yang disebut dengan melampaui batas. Kalau disebut dengan zulum itu kan ada artinya gelap ya, menjadikan sesuatu kepada orang lain sesuatu yang tidak cerah ya, zalim. Kalau di sini dia diartikan apa? Mujawazah. Ya, ada terjemahannya tadi. Mujawazatul haddi awit tasarruf fi haqqin nasi bighairi. Yang disebut dengan zulum itu adalah melampaui batas. Nah, kalau misalnya di grup atau di WA grup kita saling gojlok canda-canda sudah melebihi candaannya, itu disebut dengan zalim. Biasanya kalau sudah berlebihan itu disebut dengan zalim. Tapi kita tidak bisa mengukur ya. Kita tidak bisa mengukur apakah itu masih kadarnya atau tidak. Yang penting kita merasakan teman-teman kita. Biasanya kalau di WA grup itu ada apanya juga, kubu-kubunya juga. Begitu si A yang komen, ada 3 orang yang datang. Si B yang komen, beda lagi 3 orang yang datang gitu. Biasanya begitu. Nah, di dalam grup itu juga bukan di kita aja, di mahasiswa banyak bahwa ada 1 orang objek. Ya. Nah, biasanya begitu. Boleh saja bercanda, tapi jangan sampai berlebihan, karena itu bisa jadi mujawazatul had, melampaui batas. Kita tidak tahu apakah dia akan sakit hati atau tidak. Yang jelas tujuan kita supaya orang semua ketawa dan senang gitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah sebagai daripada definisi daripada zalim. Kalau seorang ulama katanya tadi apabila mendengarkan hadis ini, maka dia akan duduk tersungkur dan memegang kedua pahanya, kedua lututnya, dan menunduk. Artinya apa? Seorang ulama ini ketika mendengar hadis ini sangat-sangat malu dan sangat-sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat, tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali Allah yang selalu melakukan. Mulai dari kezaliman, Allah meskipun punya kuasa tidak pernah haramtu zulma ala nafsi. Aku pun tidak akan, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman ala nafsi, diriku, kata Allah. Maka aku menjadikan kezaliman itu sesuatu yang diharamkan di antara kalian. Gitu ya. Kemudian jika kalian ada yang sesat, maka mintalah petunjuk kepadaku. Ya, jika kalian ada yang kelaparan, mintalah makanan. Jika kalian kekurangan pakaian, maka mintalah kepada saya. Dan seterusnya. Jika kalian melakukan kesalahan, mintalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan bahwa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala luar biasa, sebagaimana yang kita pelajari atau kita diskusikan bersama pada tahun lalu, yaitu tentang al-qudrah ya, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala melampaui ya. Tidak ada yang bisa menandingi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Namun tadi disebutkan juga dalam ini, ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum tsumma uwaffikum iyyaha. Hai hambaku, sesungguhnya seluruh peramalan kamu akan aku hitung. Ya. Tsumma uwaffikum iyyaha. Kemudian aku akan memberikan ganjarannya, memberikan balasan yang baik. Kalau kebaikan yang kita lakukan, maka Allah memberikan kebaikan. Satu kebaikan Allah akan berikan ganjaran ganjaran yang berlipat ganda. Namun ternyata mungkin kenyataannya yang kita rasakan secara real, bahwa dalam kehidupan kita ini kita sudah banyak melakukan kebaikan. Namun ternyata Allah tidak memberikan
kebaikan yang real bagi kehidupan kita, ya. Bagi kehidupan kita sampai kehidupan orang mulai dari dulu sampai sekarang masih saja tidak pernah memiliki rumah yang mewah misalnya. Tapi yakinlah Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi itu. Kalau tidak di dunia, Allah akan memberikan di akhirat seluruhnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah merupakan hadis gambaran bagi kita semua bahwa tidak ada sesuatu pun yang bisa kita lakukan kecuali Allah Subhanahu wa taala yang menjadi tempat pengaduan kita. Ini dia mengulangi lagi seperti definisi hadis qudsi tadi, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan pesan makna kepada Rasulullah, lalu kemudian Rasulullah memberikan pesan itu dengan perkataan kepada para sahabat, maka itu disebut dengan hadis qudsi. Kemudian perbedaan di antara hadis qudsi dengan perbedaan di antara hadis qudsi dengan Al-Qur'an. Karena Al-Quran mulai dari perkataan dan maknanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi hadis qudsi hanya maknanya saja dari Allah, yang mengucapkannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Quran adalah mukjizat mulai dari perkataan dan perbuatan, tapi hadis qudsi tidak mukjizat perkataan dan maknanya. Kemudian yang kedua, Al-Quranul Karim tasihhu bihi shalah. Al-Quran Karim itu boleh dibaca dalam salat. Wal hadisul qudsi bainama al hadisul qudsi la tasihhu bihi shalah bal tabtul. Akan tetapi hadis qudsi tidak boleh kita baca dalam salat. Kalau kita baca malah salat kita akan batal. Hadis qudsi itu diantara contohnya bercerita tentang syafaat. Saya kalau tidak salah sudah pernah memberikan materi khutbah tentang syafaat di masjid kita ini di waktu khutbah, bahwasanya nanti seluruh manusia akan datang berduyun-duyun di yaumil qiyamah, merasa bahwa hisab itu lumayan lama, tidak kunjung sampai giliran, padahal belum tentu apakah hisab kita baik atau tidak, menunggunya saja sudah lama gitu ya. Karena hal yang demikian, maka sekumpulan orang ini akan mendatangi Nabi Adam. Itu sangat panjang ceritanya untuk meminta syafaat, rekomendasi supaya dipercepat. Tidak juga bisa kepada Nabi Musa. Mereka juga tidak bisa mendapatkan rekomendasi kepada Nabi Isa, kepada Nabi Yunus, kepada Nabi Nuh dan seterusnya. Akhirnya kepada Nabi Muhammad SAW diberikan rekomendasi berupa bentuk syafaat. Kemudian ada juga hadis qudsi tentang puasa. Ini kita sudah mulai dekat puasa dan akan kita sering mendengarkan hadis itu, yaitu fa innahu li wa ana ajazi bi. Sesungguhnya peramalan, seluruh amalan ibadah yang dilakukan oleh hamba Allah itu akan disimpan dalam dirinya, ya, kecuali puasa. Sesungguhnya puasa aku yang akan menyimpan dan aku akan membalasnya. Maka sebagian ulama mengatakan bahwa pahala puasa itulah yang tidak bisa habis dengan ghibah, dengan maksiat, dengan kelakuan yang tidak baik yang kita lakukan. Adapun pahala yang lain akan terkikis habis apabila kita melakukan ghibah, maksiat dan seterusnya. Yang disebut dengan kejahatan akan menghabiskan kebaikan, sebaliknya kebaikan akan menghabiskan kejahatan. Kecuali puasa, karena Allah Subhanahu wa taala yang menyimpan dan memberi ganjaran. Jadi di antara ibadah itu semuanya ada ganjaran tertulis oleh Allah kecuali puasa. Karena puasa itu tidak bisa diukur. Bagi siapa kita yang puasa. Bisa saja kita berakting lemas dan seterusnya supaya kita disebut puasa, padahal sebenarnya maka Allah mengatakan aku yang akan memberikan ganjarannya. Bisa saja sedikit atau banyak, sangat banyak, itu Allah Subhanahu wa taala. Puasa atau pahala puasa seorang berbeda-beda. Kemudian yang ketiga perbedaan daripada hadis qudsi dan hadis Al-Qur'an adalah munkirul Qur'anil Karim kafir. Siapa yang mengingkari, artinya yang menyalahi Al-Qur'an Karim itu jadi kafir, ya.
Wa min kuril hadis qudsi fasik, ya, siapa yang mengingkari hadis qudsi itu adalah fasik, ya. Kemudian Al-Qur'anul Karim lafzuhu wa ma'nahu min indillah. Al-Qur'an Karim itu lafaz dan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wal hadisul qudsi lafzuhu min kalami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma'nahu wahyun min indillahi taala. Sementara hadis qudsi itu adalah perkataannya dari Rasulullah, adapun maknanya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Qur'anul Karim la tajuzu riwayatahu bil makna bi khilafil hadisul qudsi fatajuzu riwayatahu bil makna. Al-Qur'an tidak boleh disampaikan dengan tersalah. Misalnya kita mengatakan qala Allah taala fil Qur'anil Karim innad dina indallahil Islam. Misalnya kita buat begitu. Kita sampaikan al-Islamu huwa dinun indallah. Nah, gitu. Padahal maknanya sama, tapi kita tukar kalimatnya, itu tidak boleh. Tapi adapun hadis, bila fil hadis qudsi fatajuzu riwayatu bil makna, adapun hadis qudsi atau yang bentuknya hadis boleh kita menyampaikan walaupun tidak sesuai dengan lafaz yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Maka sebagian ulama itu biasanya mengatakan setelah misalkan dia mengucapkan innamal a'malu binniyat, sesungguhnya peramal itu segala bentuk amal itu disertai niat, dia sambung di ujungnya au kama qala Rasulullah, atau seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Kalau dia khawatir tentang hafalan dia tentang hadis itu, maka disebutlah au kama qala Rasulullah SAW. Jadi Al-Quran tidak bisa main-main memberikan kita ucapkan maknanya dengan mengubah kalimatnya, itu sesuatu yang tidak boleh, ya, la tajuz, haram. Al-Qur'anul Karim la yamassuhu illal mutahharun. Al-Qur'an Karim itu tidak boleh disentuh kecuali dalam keadaan suci. Wal hadisul qudsi la yushtaratu fi massihi at-tahara. Sementara hadis qudsi tidak disyaratkan untuk memegangnya tidak harus suci, ya. Kalau kita lihat zaman sekarang orang sudah lebih banyak ketika bepergian atau bagaimana sudah lebih banyak memegang Android, ya. Di dalamnya sudah ada aplikasi tentang Al-Quran. Lalu bagaimana apabila kita tidak dalam keadaan suci memegang Android kita sendiri? Ini beberapa ulama berpendapat. Tapi setidaknya jumhur ulama mengatakan bahwa tidak boleh kita menyentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan suci. Meskipun ada perbedaan. Perbedaannya diantaranya adalah ulama mengatakan secara keseluruhan, baik ia hadas kecil maupun hadas besar, tidak boleh kita menyentuh Al-Quran. Tapi sebagian ulama mengatakan kalau masih hadas kecil, itu masih boleh, kecuali hadas besar mereka sepakat bahwa itu tidak boleh. Nah, kalau kita kita compare ke masa sekarang, yaitu tentang aplikasi Al-Quran, maka seperti apa? Ulama mengatakan, berkomentar bahwa ketika kita buka aplikasi, karena ada perbedaan antara mushaf dengan aplikasi itu. Kalau mushaf seperti lembaran ini dipegang langsung. Tapi kalau aplikasi, begitu kita klik muncul, kemudian kita klik nanti yang lain, dia tertutup dan muncul lagi yang lain. Artinya ini adalah aplikasi. Seperti apa ini hukumnya? Maka ulama mencoba menengahi bahwa kita tidak boleh memegang layarnya ketika itu terbuka kalau kita sedang berhadas kecil. Tapi begitu dia sudah ketutup, nggak apa-apa lagi gitu. Ada yang lebih keras bahwa tidak boleh kita pegang aplikasi itu Android kita kalau kita tidak sedang bersih, ya, gitu dan seterusnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian la yajuzu lil jambi ay yaqra'al Qur'an, la yajuzu lil junubi ay yaqra'al Qur'ana aw ay yahmilahu. Tidak boleh bagi seorang yang junub berhadas besar membaca Al-Qur'an atau membawanya, tidak boleh. Wa yajuzu lahu ay yahmilal hadis. Sementara hadis qudsi boleh. Membacanya saja bagi orang yang junub tidak diperbolehkan. Ini lebih kepada takrim, ta'zim, ya, kepada ayat Al-Quran wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala.
Man qara'a harfan min kitabillah. Nah, perbedaannya lagi adalah kalau Al-Qur'an, kalau kita baca satu hurufnya asyru hasanat, ya, 10 kebaikan. Wal hadisul qudsi la ajru ala mujarrad qiraatihi. Dan hadis qudsi tidak ada pahala kalau sebatas membacanya saja. Ya. Adapun kalau kita amalkan baru kita mendapatkan pahala. Ini menurut buku ini. Kemudian Al-Qur'anul Karim la yasihhu bai'uhu. Quran Karim itu tidak boleh diperjualbelikan. Artinya ini lebih pada takrim juga ya, memuliakan Al-Qur'an. Masa wahyu Allah Subhanahu wa taala diperjualbelikan. Adapun biaya cetaknya bisa kita minta. Tidak serta-merta ketika ini disebutkan tidak boleh diperjualbelikan terus kita cetak, terus kita bagikan. Bukan itu maksudnya. Tapi boleh kita bagikan sebagai bentuk wakaf. Tapi boleh juga kita meminta uang kopian dan seterusnya. Nanti kita malah melihat yang jual Quran kok bayar gitu ya kira-kira. Sementara Al-Quran tidak boleh diperjualbelikan. Kemudian selanjutnya adalah tahrimuz zulmu 'alallah. Pelarangan zalim atas Allah Subhanahu wa taala. Walabdul hadis sharihun fi anna Allah azza wa jalla mana'a nafsahu minaz zulmi li ibadihi. Hadis ini menjelaskan sangat jelas sekali bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melarang dirinya untuk menzalimi hambanya. Inni haramtu zulma ala nafsi. Wa ma ana bizzallamin lil abid. Ya, ada dalam Al-Qur'an, saya tidak akan menzalimi hambaku. Innallaha la yazlimun nasa syai'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menzalimi manusia sedikit pun. Innallaha la yazlimu mithqala dzarrah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menzalimi walaupun sebesar zarah pun. Gitu ya. Kemudian yang ketiga hikmah daripada hadis ini adalah tahrimuz zulm 'alal ibad. Ya. Pelarangan zalim menzalimi atas hamba. Haramallahu azza wa jalla zulma 'ala ibadihi wa nahahum an yatazalamu fima bainahum. Hadis ini juga memberikan faedah, manfaat kepada kita bahwa kita tidak boleh saling menzalimi. Allah saja yang maha kuasa mengharamkan dirinya untuk menzalimi hambanya. Apalagi kita yang sebagai hamba yang dhaif, kok bisa tega-teganya menzalimi sesama manusia. Faharama ala kulli insanin ayyazlima ghayrahu. Maka diharamkan, ya, tidak diperbolehkan seorang manusia menzalimi manusia yang lain. Ma'anna zulma fi nafsi muharramun mutlaqan. Iya. Melihat bahwa Allah pun secara mutlak tidak menzalimi hambanya. Maka tadi kalau kita ambil lagi definisi daripada zalim itu, kalau kita sebagai manusia yang dhaif, yang lemah, masih saja saling menzalimi, itu yang disebut dengan melampaui batas. Ya. Kemudian zalim itu terbagi dua. Yang pertama adalah zalim bagi diri kita, yang kedua zalim bagi orang lain. Seperti apa yang dimaksud dengan zalim bagi diri kita? Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Artinya apabila kita melakukan kemaksiatan syirik kepada Allah, menduakan Allah, maka itu disebut dengan menzalimi diri kita. Kenapa demikian? Karena di depan kita sudah jelas tempat kita adalah neraka dengan melakukan syirik. Artinya itu menjadikan kita zalim pada diri kita. Di samping sesuatu yang diharamkan Allah merupakan sesuatu yang tidak baik bagi diri kita. Apalagi kalau kita lakukan, berarti itu menzalimi diri kita sendiri. Kemudian menzalimi orang lain tidak diperbolehkan. Dalam hadis disebutkan inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Ya. Sesungguhnya orang zalim itu sesuatu yang sakit nanti di hari kiamat ya. Kalau kita menyakiti, menzalimi orang lain, nanti di hari kiamat kita akan dizalimi sezalim-zalimnya gitu ya. Kemudian yang terakhir, al-iftikaru ilallah wal khalqu kulluhum muftakiruna ilallahi fi jalmil masalih wa daf'il mudar fi dunya wal akhirah. Kita semuanya berharap membutuhkan
butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan pernyataan Allah melalui hadis qudsi ini, ternyata tidak sedikit pun kita bisa melakukan sesuatu di dunia ini kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan begitu sesungguhnya seluruh makhluk Allah itu sebenarnya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu perlu kita sadari bahwa sekaya apapun, seberpengaruh apapun kita, tetap kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita mendekatkan diri yataqarrabu ilallahi azza wa jalla bi izharil hajati wal iftiqar wa tatajalla ubudiyatil haqqati lillahi rabbil alamin fi ihdas suwaris salasit taliyah. Jadi kalau kita memang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, tandanya adalah kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita selalu disebut di sinilah berdoa, soal, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dalam setiap kebaikan, dalam setiap sesuatu yang kita alami dalam kehidupan kita, tandanya kita butuh kepada Allah. Seluruh permasalahan kita harus kita adukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kami yang masih barisan yang masih baru punya anak ya, baru sampai kelas 4, kelas 5 dan seterusnya. Ini kadang-kadang pada diri pribadi atau orang tua merasa bahwa dalam merawat anak itu tidak butuh dengan yang lain gitu ya. Hampir lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Merasa bahwa jika anak itu nakal dan seterusnya, merasa dirinya sangat bersalah. Memang itu betul, tapi jangan sampai kita lupa bahwa di situ adalah kudrat Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita juga sebagai orang tua harus meminta pertolongan kepada Allah agar kita bisa agar anak kita bisa dijaga dan diberikan hidayah. Apalagi Bapak Ibu mungkin sudah punya cucu dan banyak mungkin ya. Kita melihat cucu kita itu nakal dan seterusnya. Kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka itu diberikan hidayah, petunjuk lebih dekat kepada. Karena tidak bisa dengan kekuatan orang tua, kekuatan kakeknya untuk mengajari itu setiap hari, tidak bisa, kecuali Allah memberikan bantuan hidayah kepada anak atau keluarga tersebut. Itulah di antara manfaat atau fikih hadis daripada hadis yang ke-24 ini tentang larangan melakukan kezalim atau berbuat zalim. Demikian saya serahkan kepada Bapak Ibu jika ada yang ingin menambahkan atau ingin bertanya. Terima kasih. Ya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam menzolim terhadap diri sendiri, apakah itu kita kemusyrikan atau kemaksiatan, itu artinya mudah lah, bukan mudah artinya kita bisa menyelesaikan dirinya penjoliman diri kita tadi terhadap diri kita sendiri bisa kita selesaikan dengan cara bertobat, ya. Bagaimana diajarkan dalam doa Nabi Adam ya. Ya Rabbana zalamna anfusana. Nah, khasirin ya. Penjoliman itu bisa kita selesaikan. Nah, ini bagaimana penjoliman akibat interaksi antara itu misalnya selevel antara pedagang dan pembelinya. Bisa saja terjadi kegiatan perbuatan yang tergolong kategori jolim gitu kan. Iya. Ada sesuatu yang mungkin tidak dalam dagangannya. Iya. Itu yang selevel. Kemudian ada juga kejoliman yang top down, sebagaimana pernah kita dengar kisah Amirul Mukminin Umar bin Khattab, ya. Itu ada gubernurnya yang di mana? Di Mesir mana yang Amr bin As, ya. Perluasan masjid itu melakukan sesuatu yang di mata Amirul Mukminin itu tidak adil, jolim. Kalau seorang Yahudi yang membongkar rumahnya gitu kan, Yep. melakukan pembebasan dulu gitu. Akhirnya Amirul Mukminin kan memintakan untuk coba ambilkan sebuah tulang gitu kan,
gores saja dengan pedangnya, bahwa ini kembali ke gubernurmu gitu, tunjukkan ini gitu. Nah, langsung gubernurnya kan gemetar melihat ada goresan Pedang. garis lurus di dalam tulang tadi gitu kan. Nah, sebenarnya kalau lah misalnya Amirul Mukminin tadi mengatakan kepada Yahudi tadi, udah itu bukan urusanku, pulang aja kamu, itu urusan gubernurku. Nah, itu artinya bisa aja Umar bin Khattab seperti itu kan. Tapi apakah Umar ini merasa ada pertanggungjawaban dia di hadapan Allah terhadap perbuatan katakanlah bawahannya tadi gitu kan, sehingga dia melakukan Pesan. apa tadi dengan Pesan. cara Iya. tadi Iya. tulang digores Iya. pedang tadi. Nah itu apakah ada semacam rasa pertanggungjawabannya ini nanti sampai di akhirat gitu, yang top down gitu. Iya. Nah itu bagaimana Ustaz? Iya. Bicaranya Iya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kenapa itu ya Abu Bakar ketika dinobatkan sebagai khalifah itu memberikan apa namanya pidatonya ya, speechnya, jika nanti aku salah maka kalian harus, maka diantara sahabat itu ada yang menghunus pedang ya. Bapak menarik pedangnya, saya yang akan memotong tengkukmu gitu ya, apanya lehermu gitu. pada saat pelantikan ya. Iya, pada saat pelantikan. Tentang amanah ya. Jadi tentang kezaliman itu kadang-kadang ada sesuatu yang tidak kita tidak sengaja ya. Nah, tidak sengaja, seperti kisah Umar itu juga merasa dalam sebuah kisah itu merasa dia menzalimi orang rakyatnya karena ternyata masih ada yang kelaparan dan seterusnya. Nah, kemudian dia membayar dan seterusnya. Namun lebih di dalam surah Al-Isra itu secara umum Allah mengatakan innal hasanati yuzhibnas sayiat ya gitu ya. Sesungguhnya kebaikan itu akan menghilangkan kejahatan. Apabila sesuatu yang kezaliman itu masih kita rasakan dan bisa bertemu dengan orangnya, itu merupakan kewajiban bagi kita untuk meminta maaf ya. Tapi jika orang tersebut sudah tidak kita temukan lagi, ini yang menjadi masalah. Maka oleh para guru kita mengatakan bahwa kirimkan Al-Fatihah. Atau kalau berkaitan dengan duitnya itu kita infakkan dan kita hadiahkan kepada ya. Dan terus kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sudah demikian, maka kita tidak akan ragu lagi dan kita mungkin merasa lepas dengan kezaliman yang kita lakukan. Tapi kalau melihat para ulama dulu itu, salah satu yang pernah saya dengar kisahnya bahwa di antara dua ulama ini, katakan kena wabah ya, satunya si A dan B. Si B kena wabah. Si A ini dia bersyukur, alhamdulillah saya nggak kena wabah. Itu bertahun-tahun dia istighfar gara-gara itu. Nah, padahal dia bersyukur kepada Allah dia nggak kena wabah. Ya. Artinya, tapi dia pikir-pikir ini sepertinya saya bersyukur di antara ketika orang musibah. Itu jadi dia beristighfar bertahun-tahun hanya karena itu. Ya. Itu kalau kita lihat para ulama dulu, masya Allah dalam menjaga kesalahan, melihat kesalahan itu. Kalau sekarang, masya Allah ya sudah bercampur ya. Ada yang kecil, ada yang besar. Kita nggak tahu lagi udah berapa kezaliman yang kita lakukan. Oleh karena itu, sesuatu yang bisa kita lakukan yang pertama adalah taubat ya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ada juga sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu sayyidul istighfar harus kita dawamkan agar segala kesalahan kita bisa diampuni Allah Subhanahu wa taala. Masih ada lagi Pak, Bapak Ibu? Tentang kezaliman ini. Memang kadang-kadang kalau kita bicara tentang zalim ini takut menyinggung orang lain, malah bicara kezaliman akhirnya menzalimi orang lain. Kira-kira begitu.
Tapi yang nyata dalam aplikasi kita sehari-hari seperti buang sampah pada tempatnya itu merupakan penerapan supaya kita tidak menzalimi orang lain. Kalau di pagi hari seperti ini kan kita sering menyaksikan orang bawa kresek, mana tempat kosong itu jadi objek ya kita. Itu kezaliman juga ya. Dengan itu akan berakibat pembuangan sampah sembarangan, orang di sekitarnya merasa bau, orang yang punya lahan merasa tidak enak, itu zalim yang tidak kita rasakan ya. Lebih berat lagi dengan buang sampah sembarangan akan menimbulkan banjir dan seterusnya, itu zalim luar biasa itu ya. Maka nanti orang yang pembalakan itu juga penerbangan juga tanda tangan juga ikut menzalimi orang lain ya. Walaupun dia sekedar pulpen yang dia pegang gitu dan seterusnya ya. Jadi itu sekilas tentang larangan berbuat zalim melalui hadis yang 24. Yang untuk kita aplikasikan adalah tidak ada yang maha kuat kecuali Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang maha pemberi kecuali Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang maha penyayang kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas-jelas Rasulullah mengatakan rahmat Allah itu lebih luas daripada murka Allah Subhanahu wa taala. Demikian kita sudahi kajian kita pada pagi hari ini dengan ucapan alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.